Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, bertemu kembali dengan channel calon dosen, channel yang membahas tentang edukasi, sosial, ekonomi, budaya, politik, bisnis, dan motivasi. Nah, materi pada malam hari ini kita akan membahas tentang pajak ya. Jadi pajak itu adalah suatu iuran wajib yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Itu sudah tertuang di dalam undang-undang ya. Jadi kalau kita tidak membayar pajak, artinya kita sudah siap dikenakan sanksi, yaitu sanksi pidana ya, seperti itu. Nah, ternyata pajak itu digunakan untuk pembangunan operasional negara ya, untuk misalnya pembangunan infrastruktur, untuk pembangunan fasilitas kesehatan, untuk pembangunan fasilitas pendidikan, atau untuk pembayaran gaji PNS dan lain sebagainya. Yang mau kita bahas pada malam hari ini yaitu pajak. Pajak itu kan banyak sekali, ada pajak bumi, bangunan, ada pajak kendaraan. Nah, yang kita bahas pada malam hari ini adalah pajak penghasilan atau pajak PPh 21. Tentunya kita sudah tahu bahwa setiap orang yang bekerja itu pasti memiliki penghasilan. Nah, setiap orang yang memiliki penghasilan sekitar 50 juta per tahun sudah bisa dikenakan pajak sekitar 10% ya. Artinya setiap seorang atau karyawan atau badan usaha, misalnya kalau karyawan kita memiliki penghasilan sekitar 4.300.000 sampai 4.500.000, itu sudah bisa dikenakan pajak 10%. Artinya kalau karyawan-karyawan pabrik, buruh, dan lain sebagainya itu kalau memiliki penghasilan sekitar yang saya sebutkan, itu sudah bisa dan sudah diharuskan untuk membayar pajak, atau sudah termasuk PKP, yaitu penghasilan kena pajak. Nah, seperti itu. Berapa sih besaran pajak yang harus kita bayar? Nah, kalau seumpamanya kita memiliki penghasilan sekitar 5 juta per bulan ya, jadi pajak yang harus kita bayar itu sekitar 500.000 rupiah. Wow, sangat besar sekali pajak yang harus kita bayar. Tapi memang itulah kenyataan yang ada. Makanya pajak yang ada di Indonesia itu belum maksimal. Kenapa? Karena tingginya iuran wajib pajak itu membuat masyarakat berpikir dua kali tentang pembayaran pajak tersebut. Padahal pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara itu sangat penting sekali untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Kenapa? Karena pajak yang kita bayarkan itu untuk pembangunan negara, misalnya kayak yang sebutkan tadi, untuk pembangunan infrastruktur, misalnya kayak pembangunan jalan, jembatan, pembangunan, apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya pemerintah menggalang dana untuk pembangunan ibu kota baru. Nah, tentunya ini membutuhkan biaya yang sangat besar sekali ya. Makanya hutang Indonesia itu sangat bertumpuk sekali terhadap luar negeri gitu. Itu karena apa? Karena kesadaran masyarakat tentang pajak masih sangat rendah sekali, seperti itu. Itulah makanya kita sebagai masyarakat dan sebagai pemerintah harusnya bekerja sama untuk membangun negara ini. Tanpa adanya kerjasama kita tidak bisa berjalan, seperti itu. Makanya pajak yang harus ditekankan oleh pemerintah itu harusnya bisa direvisi ulang ya, agar tidak membebankan terhadap masyarakat kecil. Kenapa? Karena masyarakat yang ada di Indonesia gitu, atau rakyat Indonesia itu pendapatannya hampir 75% itu masih di bawah rata-rata. Artinya masih banyak sebagian orang Indonesia masih belum sanggup atau masih belum bisa membayar pajak, seperti itu. Makanya pembangunan negara ya, atau kemajuan Indonesia itu masih sangat lambat sekali itu, seperti itu. Nanti
di video-video selanjutnya kita akan bahaslah mengenai dampak pajak penghasilan ini, tentang seperti apa dampaknya, ya kan, untuk apa pajak ini dibayarkan, terus kan, dan alasan kenapa banyak sekali pengusaha-pengusaha atau banyak sekali pegawai-pegawai pemerintahan yang tersandung korupsi, gitu kan, atau banyak juga pemerintah menekan UMR setinggi-tinggi mungkin, gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke, mungkin materi pada malam hari ini tentang pengenalan pajak cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.